Sobat Atlantis, kita ketemu kembali di acara Atlantis Series di episode 45 atau episode yang kelima, Armada Mandala Udara. Total episode 31 series. Malam ini kita akan menuntaskan sebentar saya cek Mas Agung dulu. Malam ini kita akan menuntaskan Armada Mandala Udara. Jadi selesai tidak selesai, malam ini akan selesai dari total sekitar 30 slide. Saya rasa tidak mungkin akan selesai karena topik akan kita lanjutkan ke galaksi atau angkasa. Kemudian ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Jadi sebentar nih, saya ini Mas Agung dulu ya. Maaf Mas Agung, nah ini dulu, kita tunggu dulu. Oke, lagi koneksi. Halo Mas Agung, malam. Halo, halo. Halo. Ini ya, Ya. apa namanya? Pak Marius ya, lihat Nih. wujudnya ya. Oh ini udah. Lagi, oh, jadi makhluk halus tadi. Iya. Kelihatan. Kedengeran Mas ya? Suara Ya, saya baik, kedengeran. Pak. Oke Mas Agung, kita lanjutkan ya. Terima kasih rekan-rekan yang telah bergabung. Jadi gini Mas, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanggapin. Pertama dari Mas Bartolomeus, bahwa slide ditampilkan di IG ini tidak mungkin karena pasti akan penuh. Kemudian ada dari, sebentar, ini dari Mas Eko Haryanto. Jadi dia menanyakan jamur dipo itu apa pesawat luar angkasa bentuknya seperti roket. Sekarang negara besar berlomba-lomba meluncurkan pesawat ke luar angkasa. Mas Agung, saya rasa nanti kita bahas saja ini di berikutnya ya, di sesi Armada Mandala Angkasa atau Galaksi, karena sebetulnya sudah kita singgung, cuman saya rasa waktu kita mepet Mas, ini kita harus menuntaskan malam ini yang udara. Nah Mas Agung, ini ada hal penting yang akan saya tanyakan. Jadi kalau kita lihat di YouTube channel itu ada beberapa postingan tentang yang membahas area 36. Nah, padahal area 36 itu kan trademarknya Mas Agus dan kawan-kawan yang merujuk pada Turangga Seta, yang dimana dulu sebelum pandemi terus sempat vakum, kemudian Atlantis Series ini. Nah, sebetulnya apa ini tanggapan Mas Agung? Ini sebetulnya murni penemuan Mas Agung atau enggak? Kok beberapa link saya temukan membahas tentang ini. Saya mohon tanggapannya Mas Agung. Silakan. Ya, makasih Pak. Jadi ini juga kadang-kadang saya bikin bingung ya. Jadi kita tidak ada kerjasama sama kelompok apapun, tapi nggak tahu kok banyak orang berusaha mendefinisikan Turangga tentang temuan kita tentang area 36. Tapi justru lucu Pak. Jadi dari sini justru malah kelihatan bahwa mereka kayaknya nggak ngerti dengan area 36 yang kita maksud itu apa gitu loh. Jadi nggak ngerti tujuan mereka apa. Tapi bagi kita langsung kebaca banget bahwa oh berarti mereka nggak tahu. Kan dari isi bahasannya tuh, kalau ya gampangannya ngomongnya kalau kita ke utara mereka ke selatan gitu. Paling mendekati cuma agak jarang ke timur dikit gitu. Tapi nggak ke utara gitu. Jadi sangat-sangat beda. Jadi ya terserah untuk rekan-rekan yang lain kalau misalkan berusaha memahami apa yang kita temukan dari postingan orang lain, ya pasti akan beda banget dengan apa yang kita mau, karena memang nggak sama seperti halnya kasus yang sering kita bicarakan bahwa ada banyak hal yang dirubah. Ada banyak hal yang dirubah. Contohnya salah satunya seperti tentang bagaimana ajaran di Jawa. Itu kemudian kan kalau kita cari di buku-buku yang beredar, justru saat ini yang ada cuma bagaimana jadi orang baik tapi nggak jadi sakti kan. Yang paling utama di situ. Jadi juga demikian juga untuk yang ini. Terlalu banyak orang yang kemudian
berusaha menjelaskan, tapi tidak pada sasarannya gitu loh, tidak pada sasarannya. Ya. Untuk ciri-ciri yang paling gampang, kalau memang mereka tuh ngerti area 36, yang akan kelihatan satu ya Pak, bahwa informasi yang mereka terima tidak akan stop, gitu. Kenapa? Karena kalau itu berhenti, berarti itu cuma logika kita, gitu kan. Tapi kalau informasi itu didapat dari sesuatu yang tidak bisa didefinisikan orang lain, maka informasi itu akan terus dan kemana-mananya juga nggak akan terduga gitu loh. Bahkan yang bicara sendiri seperti saya kadang-kadang belum nggak tahu, tapi disuruh ngomong begini ngomong aja gitu. Oke. Itu ciri khas kalau Adi ya, kalau sudah ada hubungan dengan area 36. Terus tadi saya jawab yang satunya lagi tadi Pak, untuk jamur Dipo itu bukan pesawat luar angkasa. Jamur Dipo bukan pesawat luar angkasa. Jadi coba perhatikan berupa ledakan nuklir yang pernah yang pernah terjadi, yang pernah diuji coba dan sebagainya. Itu kan kelihatan banget itu bentuknya seperti jamur kan. Itu yang dinamakan jamur Dipo. Makanya memang sudah ada pernyataan dalam Tiongkok bahwa besok munculnya Nusantara ini bersamaan dengan munculnya satu jamur Dipo ya kalau nggak salah itu. Bersamaan dengan Tiongkok lain gitu bahwa ya kalau yang sifatnya menakutkan mungkin saya tidak cerita di sini ya. Cuman yang baik-baik aja atau hanya beberapa ciri khas aja mungkin bisa saya ceritakan. Gitu. Oke, Mas Agung. Itu loh Pak, makanya jangan hanya menunggu sampai umur 40 gitu loh Pak. Oke, Mas Agung, rekan-rekan Atlantis yang saya cintai. Jadi gini loh, Mas Agung ini saya pun tidak berani mengklaim. Saya ini kan hanya IO. Jadi Mas Agung ini memang ngelakoni dan Mas Nogo Tapak Angin itu secara simultan. Dan anehnya apa yang diterima Mas Agung itu selalu sama dengan yang diterima Mas Nogo. Nah, jadi ada beberapa channel YouTube lah dan itu sangat agresif sekali mengambil event ini. Itu lucu gitu, mereka seminggu tuh bisa posting macam-macam lah gitu. Nah diantaranya ini diambil, jadi tentunya secara etika itu juga setidaknya harus izin ke Mas Nogo, kan kita juga membahas di sini secara terbuka, jadi sebaiknya itu kurang etis saya rasa seperti itu. Dan satu lagi saya mau cerita, jadi Mas Agung itu dalam proses, saya melihat sendiri dalam proses mendownload informasi dari alam sana itu juga tidak main-main. Jadi kalau yang datang itu leluhurnya levelnya tinggi, Mas Agung itu juga ganti baju. Jadi bukan baju sekarang ini yang dipakai. Jadi begitu selesai, mungkin ada beberapa hal bahasan kita yang kurang seret. Itu langsung Mas Agung menerima sesuatu dan dia harus menerima tamu itu dengan baju yang beda, dan itu sampai pagi. Jadi saya subuh jam 4.25 bangun itu langsung menerima message topik yang akan diceritakan di minggu berikutnya. Jadi kita membuat event ini tidak main-main ya gitu loh. Jadi bukan memang gambarnya kita ambil dari sana sini, tapi itu kan aplikasi ya, artinya itu cara kita untuk mudah menyampaikan. Tapi di dalam mencari informasi, terutama di dalam masa pandemi ini, itu memang effort yang dilakukan sangat besar gitu. Jadi ya saya bisa memahami itu. Oke Mas Agung, kita lanjutkan ya. Kemarin kan sampai Pasir Angin. Nah ini Mas, Marias pakai apa ini? Pakai yang pakai data atau yang WiFi kok? Karena agak putus-putus Pak. Saya pakai WiFi Mas, WiFi. Pakai. Suaranya nggak putus-putus nggak? Bagus ya. Terus kadang-kadang muter gitu loh. Oh gitu. Oh ini pakai, sebentar Mas. Betul, saya pakai WiFi Mas. Oke, nggak apa-apa Mas. Kita lanjutkan aja. Nah ini kita lanjutkan. Sang Hyang Batara Indra. Ya, ini apa Mas? Indra ya, keliru. Kata saya. Batara Indra itu kan kalau di Jawa dikatakan sebagai dewa perang atau juga dewa yang punya hujan. Jadi di sini beliaulah yang membangun Indraprasta waktu itu. Indraprasta itu adalah keraton yang waktu itu ada di hutan yang sangat nggak kelihatan gitu. Jadi pada saat belum dibuka oleh para Pendowo itu ada di tengah hutan dan kelihatannya seperti hutan biasa, hutan lebat banget gitu. Itu namanya Keraton Indraprasta. Nah, saat ini harus diingat bahwa kalau menurut di versi saya itu
Sang Prabu Brawijaya I atau Raden Wijaya itu adalah salah satu titisannya Bathara Indra. Jadi beliau juga meninggalkan satu keraton yang sedang disembunyikan saat ini, gitu, yang namanya Mojopahit. Jadi saya tidak ngomong Majapahit ya, namanya Mojopahit. Itu disembunyikan di daerah yang nggak jauh dari Jakarta, sangat dekat dengan Jakarta, dan ada di sebelah timur selatan Jakarta, gitu ya. Dan begitu juga dengan sungai besarnya, ya, sungai Berantasnya ada di sekitar itu. Nah, di sini ini adalah satu lakon yang sebenarnya sudah digambarkan, diceritakan di masa lalu, yang digambarkan, disandikan dalam bentuk cerita wayang tentang keberadaan Keraton Indraprastha. Jadi di sini sebenarnya setelah ada sandi itu apa yang kita lakukan? Apakah saya nggak kedengaran ya suara saya ya, karena earphone saja. Tapi enggak Mas, jelas Mas. Tapi di saya jelas kok, jelas banget. Oh ya, mohon maaf ini karena earphone saya ketinggalan tadi, jadi saya nggak bisa pakai earphone. Jadi gini ya, sandi itu kan seharusnya sesuatu yang harusnya kita bongkar, bukan sesuatu yang hanya kita baca terus udah gitu loh. Ini bukan suatu cerita kayak Kopingho gitu. Jadi seharusnya kita cari, kita lacak di mana keberadaannya. Karena saat ini kan orang selalu mengusahakan supaya seolah wayang itu tidak nyambung dengan cerita yang ada. Ya, kebanyakan orang begitu ya. Bagi saya, yang paling penting itu adalah bagaimana supaya apa yang ada di wayang itu sebenarnya ada apa tidak. Nah, kalau tidak ya sudah. Tapi kalau memang ternyata ada gimana? Apa kita nggak bangga kalau negara kita sebesar apa yang diceritakan yang ada di wayang gitu loh. Karena di sini ada beberapa kerajaan sebenarnya yang diceritakan ditutupin itu ada beberapa kerajaan. Bahkan di Babat Kediri pun diceritakan bagaimana penutupan kerajaan Dahanapura itu ada, cerita penutupan itu ada. Tapi penutupan itu seolah-olah ditimbun gitu loh, padahal enggak. Ini ada yang tidak ditimbun. Jadi yang ditimbun ini memang bangunan dekoinya, bangunan palsunya, tapi bangunan aslinya tidak. Oh ya, tadi kan ada yang menanyakan tentang, mungkin berkali-kali ada yang menanyakan tentang agamanya Atlantis dan sebagainya. Mohon maaf ini ya, kalau saya di sini kan tidak membahas tentang agama, tidak membahas tentang apa yang disembah mereka dan sebagainya. Jadi mohon tidak mempertanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama, karena ini memang bukan membahas itu ya Pak Marius. Iya, iya. Karena ini sudah sekali-kali gitu loh, dan ini tidak pada tempatnya kalau menanyakan di sini. Jadi seperti di pelajaran fisika gitu, terus menanyakan geografi gitu kan nggak nyambung ya Pak. Iya. Iya, kan kita memang mau mengungkap sesuatu yang unseen dan kejayaan kita kan Mas ya, sebenarnya the realnya gitu. Jadi kita tidak ada urusan dengan itu gitu. Ya. Oke Mas. Jadi teruskan Mas. Oke, ini Bathara Indra Mas. Satu lagi berikutnya Bathara Bayu Mas ya ini Mas. Ini seperti ini. Nah ini. Ya, Bayu ya ini ya. Bathara Bayu itu dewanya angin. Jadi kalau di Jawa dikatakan sebagai dewanya angin. Ya ini Mas. Nah, di sini bentuk aslinya seperti ini. Ini gede banget ya. Jadi saya aja segini Mas ini. Gitu. Nah, ini saya juga punya koleksi. Ya, Mas. Teruskan, Mas. Karena di sini sebenarnya kalau kita mau lebih teliti tentang keberadaan dan asal-usul angin tersebut, maka kita akan sadar bahwa ada yang tidak wajar sebenarnya yang dimunculkan itu. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa apa-apa itu terjadi secara alami, maka sebaiknya kita mulai berpikir yang lain lagi ya, bahwa ini sebenarnya alami apa enggak gitu. Sudah saya terangkan di minggu yang lalu ya, saya jelaskan bahwa proses terjadinya angin gunung begini, angin laut begini, angin darat begini. Saya coba deh ke pantai, apakah benar seperti itu yang terjadi? Angin gunung seperti itu, angin lembah seperti itu. Coba deh ke lokasi, apakah benar seperti itu gitu. Kenyataannya nanti akan kelihatan jelas bahwa enggak begitu gitu. Jadi saat-saat seharusnya terjadi angin gunung malah angin lembah, saat-saat terjadi angin lembah malah angin gunung. Di pantai juga demikian. Saat-saat harusnya terjadi angin laut atau angin darat malah total sidem kayon, nggak ada angin sama sekali. Itu sering loh Pak terjadi. Jadi ini berarti emang ada sesuatu yang mempengaruhi dan membawa. Cuman problemnya adalah karena kita tidak pernah mengamati secara detail apakah yang membawa angin itu terjadi karena apa.
Sehingga kita hanya menerima teori itu tanpa ngecek lapangan. Itu yang paling datang ke lapangan dan lihat apakah betul teori itu berlaku seperti itu gitu. Nanti akan menemukan banyak hal yang enggak seperti itu. Nah, di sini berarti kalau enggak itu berarti kan ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi kalau misalkan harusnya begini ternyata nggak begini, itu berarti mesti ada itu pasti nggak alami. Kalau nggak alami berarti ada yang bawa. Nah kalau ada yang bawa mesti ada komandannya karena itu skalanya cukup besar gitu kan. Ya di sini akan lebih jelas kalau misalkan bisa mengamati dengan detail, maka ketika ada angin yang gede yang lewat itu biasanya ada sesuatu yang bentuknya samar, itu akan lewat duluan. Jadi seperti ada mobil lewat baru ada angin di belakangnya gitu. Nah, tapi ini bisa ngelihatnya apa tidak? Ini karena bentuknya agak samar. Dan ini cukup banyak sebenarnya. Cuman masalahnya itu kan ketika kemampuan pandangan kita itu di bawah 50 gambar per detik, memang agak susah mengamati itu. Makanya bagaimana supaya bisa di atas 50 gambar per detik tadi yang saya katakan tadi, karena supaya kita bisa melihat sesuatu hal yang bergerak dengan kecepatan tinggi menjadi sesuatu hal yang bergerak sangat lambat. Sehingga bentuk aslinya walaupun itu tidak terlalu jelas, tapi kelihatan gitu Pak. Nah di sini baru kita akan tahu bahwa ini berarti bukan sesuatu hal yang alami, ini ada sesuatu yang lewat dan sesuatu yang lewat ini mempunyai kemampuan melebihi F-22 Raptor gitu. Tapi masih bisa dilihat. Ini sebenarnya nggak bisa dilihat beneran. Mas Agung, ini mereka kan punya teknologi tinggi. Nah, untuk meraih kejayaan bangsa kita supaya terjadi akselerasi, itu karena kita ini kan ketinggalan ini saat ini. Gitu. Bisa nggak itu ilmu mereka itu kita download atau kita intercept atau kita minta izin ke presidennya Atlantis supaya kita ini cepat bisa ngungguli dari negara lain, Mas? Mungkin nggak itu? Ada dua hal, Pak. Yang pertama masalah adanya perjanjian, dan justru karena perjanjian itu sebenarnya perjanjiannya bukan antara kita dan mereka, tapi antara itu dulu yang menunggu sungai itu dengan Sabdo Palon. Jadi bukan perjanjian dengan mereka, tapi mereka harus menepati perjanjian itu kan. Itu pertama itu. Yang kedua di kita sendiri masalahnya. Yang kedua di kita sendiri bahwa kita tuh menganggap mereka nggak ada. Dan kita mengabaikan banget dengan mereka itu gitu loh. Ya, kalau mereka mungkin gampang aja Pak untuk membantu kita tuh mungkin sangat mudah sekali ya. Karena kalau kita melihat kondisi masa lalu tentang perang-perang yang terjadi di masa lalu, itu mereka membantu tuh cukup banyak sebenarnya. Dan problemnya ada di kita sendiri bahwa kita menganggap mereka itu hantu gitu loh. Jadi seperti Pak Marius kalau nolong orang tapi dianggap hantu tuh mesti menjengkel sendiri kan Pak. Jadi ketika Pak Maris nolong orang butuh bantuan nih, Pak Maris tolong ya, terus kemudian Pak Maris nganggap Pak Maris dianggap sebagai demit, bagian dari jin, bagian dari hantu, termasuk dianggap kuntilanak. Ini Pak Maris memang terus mau ngasih sesuatu yang Pak Maris punya, walaupun sebenarnya bagi Pak Maris itu nggak ada artinya, tapi bagi mereka tuh nih artinya tinggi sekali gitu. Mau Pak Maris seperti itu, enggak kan? Ya. Jadi problemnya ada di kita sendiri kok. Ada di kita sendiri, dan problem berikutnya adalah salah kita sendiri nggak bisa ngelihat. Kenapa? Karena emang ajaran kita dirusak, jadi dirubah-rubah gitu. Jadi dirubah-rubah. Bukti yang pernah saya tunjukkan berkali-kali itu Bapak bisa lihat sendiri. Kan Pak Maris sudah beli buku Wedo Sasongko kan? Coba dibaca harus diterapkan, nggak akan bisa. Karena memang bukan itu. Ajarannya bukan di situ. Jadi seperti Pak Maris belajar fisika tapi yang dibaca buku biologi gitu loh. Nggak nyambung. Tapi memang rujukannya mungkin beda, Mas. Kalau beberapa librarian atau historian ini kan rujukannya kan apa yang sudah ada. Nah, kalau Mas Agung ini proses apa namanya pengambilan ininya downloadingnya memang sumbernya memang beda, Mas gitu. Nah, sebetulnya ya kita ini kan pengen kalau saya berpikiran bagaimana kejayaan bangsa kita itu biar bisa cepat terwujud gitu Mas. Itu mungkin nggak Mas? Ya, sangat mungkin, sangat mungkin. Makanya ini kan
mumpung sudah mulai mendekati akhir dari kalau bendu ya, jadi akhir mendekati akhir perjanjian. Cuman ya itu karena yang janji bukan saya, jadi saya juga tidak tahu tepat waktunya kapan. Tapi kalau melihat dari gejala itu sudah mendekati semua kan, dan minggu lalu kan sedikit banyak sudah kita ulas ya Pak tentang beberapa ciri-ciri gitu. Cuman Ya, memang ada beberapa hal yang sifatnya bahaya dan itu mengerikan, itu mungkin kita nggak jelasin walaupun itu pasti juga akan terjadi gitu. ya, Tapi paling tidak untuk beberapa hal yang gampang dilihat itu yang semua ya untuk hal-hal yang mengerikan dibaca sendiri aja. ya. Karena kita nggak tega untuk menyatakan untuk membicarakan yang seperti itu gitu. Oke, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Masih banyak ini topik kita yang kita bahas. Ini Batara Wisnu, Mas. Ini ini yang di pewayangan itu sama dengan Brahma Wisnu Siwa yang di candi itu atau beda, Mas? Harusnya beda Pak. Oh karena gitu. karena ini yang terserah ya, kalau mungkin ada orang yang menyatakan sama ya monggo ya, tapi yang saya perhatikan agak beda sih harusnya, karena uh, Bathara Wisnu yang digambarkan di cerita pewayangan itu selalu digambarkan tidak akan terlalu dekat dengan Bathara Siwa dan dewa, bukan Trimurti kalau di pewayangan, karena urutannya kan kalau kita terahnya itu terah dari Bathara Ismoyo, bukan dari Siwa, bukan dari Bathara Manikmoyo gitu. Karena kan yang menjadi Bathara Guru itu Moyo, dan Bathara Manikmoyo itu adalah adik dari Bathara Ismoyo. Sehingga seolah mendekati tapi enggak, tapi cukup jauh cerita itu gitu loh Pak. Jadi di sini justru ini tidak bisa dijadikan patokan gitu kalau menurut saya ya. Jadi Wisnu di sini yang dimaksud adalah seorang ya kan dalam cerita timbulnya Satrio Piningit nanti itu kan ditunjukkan akan muncul sebagai titisannya Bathara Wisnu. Makanya dikatakan ketika jagat sudah mulai mau rusak, maka Sang Yang Bathara Wisnu sudah mulai waspada bahwa itu semua akan terjadi. Maka beliau kemudian baru bergerak gitu kan. Tapi beliau belum bergerak, situasi belum darurat sekali. Tapi minimal juga harus menepati waktu. Karena yang ingat yang berjanji itu Sang Yang Bathara Antiko, itu si Sabdo Kalon. Jadi bukan Semar ya, karena Semar tidak begitu, karena Semar itu bagaimanapun juga punya keturunan, sehingga pasti dia akan menjaga keturunannya dengan benar. Jadi tidak akan segampang itu ngamuk. Tapi kalau Bathara Antiko kan nggak punya keturunan, ngamuk ya benar gitu. Kalau Nah, di Nuswantara Nusantara ini, ini sudah 2 kali. Nuswantara ini keturunan Bathara Ismoyo, Semar atau Togog, Mas? Togog nggak punya anak Pak, Togog Hmm. sendirian, tidak punya pasangan, sehingga yang punya pasangan itu cuman Bathara Ismoyo sama Bathara Manikmoyo. Yang terahnya Bathara Ismoyo sendiri beda dengan terahnya Bathara Manikmoyo. Jadi di sini terah kita ada di terahnya Bathara Ismoyo, jadi bukan dari ya yang diceritakan tadi, Iya, bukan dari Siwa ya. iya. Ini Ismoyo, Mas. Ya, Sang Hyang Bathara Ismoyo. Sang Hyang Bathara Ismoyo itu kan perwujudannya biasanya laki-laki yang pada usia remaja ya, jadi bukan orang yang tua banget enggak, itu pada usia remaja. Dan kemunculan Bathara Ismoyo itu kan atas permintaan dari Sang Hyang Betari Kanastren terhadap Sang Hyang Wening. Jadi dimunculkannya beliau karena itu kan. Jadi sebenarnya kan Sang Hyang Wening waktu itu menurut cerita wayang ya, itu menciptakan telur, kemudian diremet, pecah jadi 3, cangkangnya jadi Sang Hyang Antigo atau Bathara Tejo Mantri, terus kemudian putih telurnya itu jadi Sang Hyang Bathara Ismoyo, kemudian kuning telurnya jadi Sang Hyang Bathara Manikmoyo. Nah di sini yang dipilih sama Sang Hyang Betari Kanastren itu adalah Sang Hyang Bathara Ismoyo, bukan yang keduanya. Ya kemudian karena jadi pada posisinya kan ditunjukkan bahwa Bathara Antigo itu nantinya wujudnya adalah bentuk anak yang masih kecil, ya masih di bawah ABG. Kalau Bathara Ismoyo itu pasti usia kayak orang remaja gitu, terus kemudian Bathara Manikmoyo kan dia orang dewasa. Yang dipilih Sang Yang Betari yang di tengah. Maka kemudian
maka maka dari sini terahnya Bathara Ismaya keluar ya, turun. Jadi untuk sang yang tidak punya keturunan. Saya udah terlanjur Makanya ngeluarin Semar, Mas. Ternyata salah, Mas ya. Ini kenapa? ternyata Semar malam ini nggak keluar ya. Saya sudah terlanjur bongkar-bongkar Semar ya. Nggak ada lakon malam ini. Salah saya ternyata. Ya oke, Mas. Semar kan wujud ini kan sebenarnya wujud terakhir dari wujud dari sang yang Bathara Ismaya ketika momong, karena kalau dia turun sebagai pamong tapi wujudnya wujud kadewatan, wujud beliau yang asli dari kadewatan, maka pamongnya yang dimomong pasti akan kalah, Pak. Karena beliau itu gantengnya nggak ada yang ngalahin sejagat gitu loh, kalau dari cerita pewayangan, dan yang saya perhatikan memang begitu. Jadi tidak akan ini, makanya supaya yang dimomong itu menjadi pusat perhatian, maka beliau menunjukkan diri menjadi wujud seperti itu. Gitu. Yeah. Tapi tidak di setiap zaman wujudnya Semar, Pak. Karena untuk saat ini ketika menjadi Ki Tunggul Jati Jaya Morogo, itu wujudnya kakek-kakek tua yang kurus malahan, bukan gendut seperti itu gitu. Jadi kan mulai Ki Tunggul Jati Jaya Morogo kan sejak zaman dari mulai sebelum BK ya, Ali Sastro Amijoyo dan di atasnya lah. Kalau saya sebut nanti tidak jadi rame. Terus kalau di zaman Mataram pakai nama Ki Bancak Doyo, di zaman Mojopahit pakai nama Noyo Genggom, dan seterusnya ke atas beda-beda. Tapi itu satu sosok sebetulnya sang yang Bathara Ismaya. Turun menjadi bermacam-macam. Per zaman kerajaan Dahanapura, Kisapuregel, Mbah Ceprak yang sekarang petilasannya salah satunya ada di Kebun Raya itu. Jadi cerita wayang ini beneran dong, Mas ya, bukan cerita fiksi dong ya. Ini nanti jadi ramai fiksi ya, sama non fiksi. Iya. Oh iya. Bukan sejenis topik. Jadi gini loh Pak, masalahnya kan saat ini kita tertutup pada posisi di mana untuk tidak membuktikan. Jadi masyarakat itu kebanyakan hanya menerima ini sebagai satu cerita, tapi tidak pernah berusaha untuk bagaimana membuktikan ini ada atau tidak gitu. Atau kalau pengen membuktikan tidak tahu prosesnya harus bagaimana gitu kan. Nah, ini kan karena apa? Problem pertama adalah satu, bagaimana mata terbuka ini ditutup, dirubah, ajaran ini dirubah. Jadi menjadi sesuatu yang kayaknya sudah susah banget, padahal enggak. Seperti ya logikanya gini ya, seperti orang bicara itu ya pakai menggunakan mulut mangap-mangap gitu kan. Tapi kalau kemudian diteorikan macam-macam cara bicara, diteorikan macam-macam, terus menggunakan perasaan, ini macam-macam, malah nggak keluar harusnya bagaimana gitu. Atau cara melihatnya buka mata itu caranya begini gitu kan, nggak perlu teori-teori terlalu banyak gitu loh. Tapi yang keluar saat ini semuanya mengarah ke hal-hal yang nggak akan nyampe. Oke. Saya tidak ini monggo dicoba kalau nggak percaya, karena memang bukan itu ajarannya. Oke. Berarti harusnya Mas Agung ini bikin buku Napak Tilas Pewayangan. Jadi itu untuk mengukuhkan bahwa ya kita klaim aja seperti Atlantis bahwa wayang itu ada di Nuswantara, ya biar debatable, nggak apa-apa. Ya kan harusnya. Oke Mas, kita lanjutkan ini. Oke. Apa Mas? Silakan. Banyak orang menganggap bahwa cerita wayang itu berasal dari India, dari Walmiki ya. Tapi mereka nggak nyadarin bahwa cerita wayang yang dari Walmiki itu terbatas hanya di sekitar Ramayana, Mahabharata, dan tidak banyak setelah itu. Kalau di kita itu mulai dari zaman awal, zaman ketika masih Kayangan, sampai ke masa adanya Arcopodo atau Bumi, sampai ada kerajaan pertama yang di bawah kerajaan Keling, tempatnya Sang Moho Prabu Radite pertama kali, itu ada semua urutannya sebenarnya. Cuman masalahnya kan serat-serat seperti ini nggak tahu kemana gitu kan. Nah, tapi paling tidak kan harusnya mencari sesuatu hal yang sudah hilang. Itu paling gampang kan menanyakan kepada beliau yang pernah ada kan. Yang paling gampang seperti itu. Itu ada yang setuju buat buku, tapi problemnya cuma satu, saya nggak pintar nulis. Ya itu. Bisa bantu nulis, ayo. Ada 2 pendukung tadi, saya catat Mas Doni Megananda sama Mas Seno Kilat tuh. Ada yang ada waktu bantuin bikin buku, boleh nanti DM di
IG kita. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Ini masih udara, ini kita percepat. Oke, ini udah kita bahas. Nah ini keris Mas. Sudah. Ya, ini apa Mas? Keris Mas. Keris itu kan salah satu sarana yang bisa kita gunakan minimal kalau dia pernah dipakai di kerajaan apa, maka di kerajaan itu dia pernah digunakan siapa, terus dulu tempatnya di mana, kan bisa ditanya Pak. Artinya kan yang bisa kita tanya itu banyak loh sebenarnya, bukan hanya leluhurnya, tapi termasuk benda yang pernah digunakan, gitu kan? Kamu dulu dipakai siapa, terus keratonnya di mana? Kalau misalkan bukan raja, minimal juga pernah tahu kan kerajaannya ada di mana, gitu dong, Pak. Jadi keris pun bisa dipakai sebagai jejak gitu loh. Tapi kan ketika problem satu ya, ketika si keris ini tidak ada komunikasi sama kita, jadi kita menganggap itu benda mati, ya akhirnya tidak bisa ditanya dan hanya jadi hiasan gitu kan. Iya. Gitu. Mas, saya juga punya keris Mas. Ini Mas. Waduh, gede banget. Wah, ini keris raksasa Mas. Waktu saya mau nyalonin bupati Mas ini. Nih, kerisnya masih ada Mas. Nah, ini 1 meter Mas. Jadi ini gede banget. Cuman saya sebetulnya mau cerita, cuman momennya kurang tepat. Jadi ini nggak usah saya buka. Ini panjang 1 meter lebih. Jadi nanti saya cerita kalau pas Mas Agung ada apa? Topik yang pas. Ini saya mau komentari Mas. Ini banyak yang mau jadi relawan Mas. Cuman bukan jadi relawan ini pilkada, tapi relawan penulis. Saya rasa bagus ini. Ada Mas Ari, Rizkiti, Mas apa tadi ya, P4, Mbak Mentari, dan Azinoldi sama lain-lainnya. Jadi silahkan DM aja. Mungkin kita bisa nanti Mas Naga Tapak Angin nanti yang akan atur ya untuk membantu entah compiling entah apa ya. Mungkin malah bagus nih Mas, acara ini bisa banyak teman kita di sini. Setuju kan Mas Agung? Setuju nggak Mas? Ya, setuju saya. Tapi tergantung Naga Tapak Angin ya. Karena bagaimanapun juga data ada di beliau. Kalau saya kan tidak bisa menulis, saya hanya bisa ngomong apa adanya seperti ini gitu. Kita ada yang menanyakan cara berkomunikasi ya. Dulu kayak saya pernah menjelaskan secara bertahap pelan-pelan bahwa oke, saya ulangin bentar paling tidak. Jadi kalau di sini ada beberapa perbedaan tujuan ya. Jadi untuk di Jawa, kalau orang berpuasa itu kan tujuannya adalah supaya merasakan waktu melambat. Kalau orang merasakan waktu melambat, maka kita pasti akan merasakan yang namanya bosen lah makanya. Yang sesuatu yang tidak mengenakan, itu akan membuat sehingga ketika kita merasakan waktu melambat, maka jumlah gambar per detik yang kita terima itu pasti akan lebih banyak daripada jumlah gambar per detik yang diterima orang yang merasakan waktu itu cepat berjalan gitu kan. Nah, ketika kita merasakan waktu melambat dan kita merasakan bosan karena jumlah waktu yang mengakibatkan bahwa jumlah gambar per detik yang kita terima melebihi dari manusia normal, maka apa-apa yang tidak sempat kelihatan orang akan kelihatan sama kita kan. Makanya di Jawa bukan kalau misalkan berpuasa itu ini ya, jadi yang paling penting tujuannya di situ itu bagaimana supaya kita merasakan waktu melambat. Sehingga kalau waktu ini masih kurang, jadi ini pun tidak hanya dengan puasa, karena kalau di kita ada ini yang menggunakan editing video kalau perlu, sehingga nanti kalau menggunakan program Final Cut itu kan satu second itu kalau nggak salah 26 gambar. Kalau misalkan dalam 1 detik ini kita rubah dulu 5 gambar per detik, itu masih kelihatan. Nanti kita rubah, kalau sudah bisa ngelihat yang itu dikecilin lagi jadi 2 gambar per detik, terus jadi 1 gambar per detik, jadi 1 gambar per 2 detik dan seterusnya gitu. Nanti di situ nanti lama-lama akan ketahuan di pada posisi apa. Tapi cuma kita nggak mau jelasin di sini karena ini rahasia. Karena ini kalau sebagai dasar bagaimana kita melihat adanya mereka gitu kan. Terus yang berikutnya masalah suara juga begitu, menggunakan program Wavelab kalau kita ya. Jadi
jumlah suara itu kan bisa kita stretch, terus kemudian kita masukin suara lain di tengahnya gitu. Nanti kita bisa dengerin itu enggak. Kalau sudah bisa, kita kecilin lagi, kita stretchnya kita lebarin, terus gambar apa suara yang lain itu yang lebih lebih pendek lagi kita masukin, sampai kita bisa mendengar suara itu kan. Baru nanti setelah itu ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang kira-kira banyak hal-hal yang tidak ini gitu. Nanti ini hal yang sepele yang harusnya itu sudah ada penjelasannya di serat-serat kuno, cuman masalahnya ketika diganti dengan tata cara yang lain, ya kemudian itu hilang gitu. Makanya penggambaran yang ada di Borobudur itu kan stupa di bawah itu masih ketutup semua, begitu sampai di atas kan stupa itu terbuka, artinya orang yang di dalam stupa itu mulai melihat keluar gitu kan. Ada sesuatu yang di luar dunianya dia gitu. Gitu. Tapi itu pun mungkin belum terbuka banget. Berarti dia hanya bisa melihat dari dalam stupa gitu. Oke. Di sini apa namanya? Ketika ajaran ini berubah ya, nggak ngerti ya berubahnya kenapa? Karena di zaman sekarang kalau saya nanya orang tujuan kamu puasa apa, rata-rata jawabannya tidak seperti itu lagi, tapi ada jawaban yang lain gitu. Itu yang mengakibatkan itu hilang. Gitu. Ya. Tapi kita tidak bisa membuka secara detail ya di sini ya, karena mohon maaf ini rahasia di kelompok kami gitu. Oke Mas, ya, kita hasilnya aja. Lagian kita juga nggak kuat ngelakonin kayak Mas Agung. Kita lanjutkan. Setelah keris ada tumbak Mas ya. Ini apa? Ini pusaka-pusaka ya. Jadi di zamannya ada apa gitu Mas? Kita bisa komunikasi dengan pusaka ini atau gimana maksudnya Mas? Iya, termasuk pusaka-pusaka ini kan sesuatu hal yang menjadi tanya juga. Dan ini kan masalah bagaimana kita menganggap mereka itu apa gitu kan. Kalau kita menganggap mereka itu sebagai benda mati ya sudah, ya cuma jadi pajangan gitu. Tapi kalau misalkan kita menganggap itu sebagai benda yang hidup, ya kita bisa tanya seharusnya. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu sesuatu hal yang hidup, tapi kitanya nggak bisa nanya, itu ya lucu juga. Itu ya memang di sini harus ada kesesuaian speed ya, kesesuaian kecepatan. Jadi ketika ya sekarang gini ya, kalau kita hanya bisa menerima gambar 50 gambar per detik, kemudian kita melihat itu sebagai gambar yang mulus, maka kemudian kalau dia ada di sekitar 100 sampai 200 gambar per detik, maka ini nggak akan kelihatan sama kita kan Pak? Gitu loh. Nah, jadi bagaimana supaya kita menaikkan itu? Tapi kan ketika kemudian kita rubah bahwa caranya jadi dirubah. Jadi pada dasarnya kan di sini saya tidak memprioritaskan puasa ya, tidak hanya puasa untuk cara-cara seperti ini. Jadi ada banyak cara. Yang penting bagaimana kita merasa jenuh, merasa bosan. Karena speed itu akan bertambah dengan sendirinya saat kita merasa bosan. Contohnya kalau kita lagi nunggu saudara kita, misalkan disuruh jemput di stasiun gitu, mungkin stasiun kereta api sudah memberitahukan bahwa 5 menit lagi kereta akan datang, tapi 5 menit jadi kayak lama banget gitu kan malahan. Gitu. Juga kalau kita lagi sakit gitu di rumah sakit dikatakan bahwa 2 hari lagi sudah boleh pulang gitu, 2 hari ini jadi kayak neraka Pak, kayak lama banget gitu. Ya banyak hal ya, yang penting bagaimana kita merasakan waktu melambat gitu. Jadi bukan sesuatu yang diajarkan yang ada di surat-surat yang saat ini ada, itu bukan itu. Oke, kita lanjutkan Mas. Lanjut Pak. Ini payung keprabon. Ini warnanya kuning. Ini apa Mas maksudnya? Ya, itu Sangsong Agung itu ada 3 macam seharusnya. Yang satu Sangsong Agung keprabon itu yang warna emas. Terus yang kedua itu Sangsong untuk Katemenggungan. Itu 4 macam ya berarti. Ada susun untuk Katemenggungan. Nah, warnanya hijau. Terus Sangsong Agung yang untuk Kadipaten. Yang untuk Kadipaten itu warnanya ini Mas, tadi. Yang hijau ini Mas. Ini hijau. Untuk Temenggung itu. Menteri ya. Oke. Itu yang susun 3. Oh, susun 3. Ini Mas. Ya. Nah, itu tujuannya apa sih ditunjukkan seperti itu? Itu hanya untuk menunjukkan bahwa ketika sebenarnya ini suatu sindiran sih, cuman kitanya nyadar aja apa enggak gitu, bahwa
posisi Sangsong Agung itu selalu diletakkan di sebelah kanan dampar. Dampar itu tempat duduknya raja. Kalau orang keraton pasti tahu itu, karena itu untuk di Sanggar Pamujan pasti ada kan dampar. Dampar kemudian di kanan dampar. Jadi kalau dari raja menghadap ke kita, maka payung agung itu ada di kanan. Payung itu nyebutnya dalam bahasa Kawi atau Sansekerta nyebutnya songsong ya, itu songsong agung atau payung agung gitu. Tapi kalau dari yang menghadap ke raja, maka posisinya ada di kiri. Sebenarnya kan menunjukkan payung kebesaran atau yang berwarna payung emas itu kan menunjukkan kayak jamur tipo itu akan ada di sebelah kiri depan gitu kan. Oh, itu maksudnya. Jadi saya baru ngeh ini bahwa ternyata payung ini ada hubungannya dengan jamur dipo tadi, Mas ya. Oh. Ya, makanya jamur tipo sudah berkembang gitu kan, sudah ngembang dulu gitu. Dan itu juga menunjukkan kayak gitu tuh ada apa sebenarnya armada, ada armada yang menggerakkan ini semua tuh nanti ada yang akan membatasi itu semua ada. Tapi yang paling penting itu bagi kita yang harus kita pahami bahwa nantinya itu yang paling penting kan berdasarkan Serat Sabdo Tomo itu kan kemunculannya jamur dipo akan dihabisi oleh kemunculannya Naga Tapak Angin itu. Di sini kita ada Mas Naga Tapak Angin. Ya. Berarti itu senopat. Di Sabdo Tomo pupuh ke-12. Sayangnya kan pupuhnya dibolak-balik tuh lah. Jatuhnya di pupuh ke-12 itu. Berarti saya jelaskan minggu lalu kan di bawah tembok Cina itu, makanya kena aneh juga kan pembangunan tembok Cina. Kenapa kalau alasan apapun nggak akan pas, karena di situ sebenarnya terletak sesuatu yang bisa menghabisi Cina sendiri ada di bawahnya. Itu loh, Pak. Kan kalau di Serat Tugu Siliwangi nanti kan Cahangon ini akan yang ya Cahangon emang ya Angon Ogo. Gitu tuh. Gitu. Jadi bukan orang biasa. Nah, jadi kalau siapa yang merasa Satrio Piningit ya harusnya bisa membangun Kancing Nogo itu gitu kan. Gitu tafsirnya. Berarti Mas Nogo Tapang ini adalah Senopati Pamungkas ini. Oke Mas, kita lanjutkan. Ini lampion Mas. Ini apa Mas? Lampion terbang. Lampion itu kan kalau diterbangkan mirip banget dengan ini kan, dengan banyaknya armada yang sedang terbang kan. Gitu kan. Ya itu nanti yang akan terjadi seperti itu. Karena kan saat ini mereka masih menutupin dirinya. Tapi sebenarnya beberapa saat sudah banyak yang bisa melihat. Makanya ada yang ngomong UFO. Nah, kita kan ngomongnya bukan UFO ya. Kita ngomongnya identified flying object yang terdiri atas tiga kerajaan ya. Kita ngomongnya Mojopahit flying object, Lemurian flying object, sama Atlantis object gitu kan. AFO, MFO sama LFO gitu. Kalau kita ngomongnya begitu. Jadi bukan apa tuh namanya? Bukan UFO. Kalau UFO karena mereka emang nggak ngerti gitu. Mereka sebenarnya sudah mulai menampakkan diri secara perlahan-lahan, termasuk yang waktu itu menunjukkan diri di depan pesawatnya US Navy, pesawat F-18 Hornet mengejar mereka nggak akan bisa mengejar mereka. Gitu. Ya. Ini berikutnya masih lampion. Nah ini lampion gantung ya seperti itu Mas ya tadi. Ya. Oke. Nah itu kan warna-warni memang betul seperti itu. Tapi yang paling penting gini loh ya. Kita ini mungkin tidak pernah menyadari keberadaan mereka, tapi saya pernah mungkin menceritakan beberapa ciri-ciri dasar yang harusnya kita perhatikan. Misalkan kalau kita kayak mengamati meteor jatuh gitu. Meteor itu pada saat kelihatan terbakar, itu kan dia ada pada jarak sekitar 200-400 km dari permukaan bumi. Karena di titik itu ada ionosfer kan. Lucunya kita dengan gampang diberitahu bahwa karena itu batunya kecil maka tidak sampai ke bumi gitu, jadi habis di atas gitu. Tapi coba sekarang bayangkan lagi kalau misalkan suatu benda kecil apakah bisa terlihat pada jarak 200 kilo paling tidak gitu. Kita anggap jarak terpendek
Kenapa? Kalau kita ngelihatnya miring, itu kan pasti di atas 200 km, Pak. Jadi kalau melihatnya tegak lurus tepat di atas kita, itu berarti mungkin tepat di segitu lah. Hmm. Ini apa? Kalau memang seperti itu berarti kan jarak dengan jarak segitu bisa terlihat oleh kita, itu berarti suatu benda yang besar. Nah, kalau suatu benda yang besar kemudian tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghilang tanpa adanya suatu efek kejut, tanpa ada efek ledakan, itu nggak mungkin. Karena kalau itu bisa terjadi, berarti hukumnya Einstein salah dong. E sama dengan mc kuadrat itu jadi salah. Karena apa? Kalau E sama dengan mc kuadrat, berarti massa yang berubah menjadi energi itu pasti ada efeknya. Nah, sekarang kalau kita hitung secara trigonometri, kalau benda dari jarak 200 km kelihatan sekitar satu atau setengah atau 1 mm, itu pasti gede banget kan, Pak? Lebih dari 3 km kan. Masa iya batu segede itu kemudian lenyap gitu aja gitu. Itu sangat tidak mungkin. Artinya apa? Ini sebenarnya bukan meteor, tapi ini adalah pesawat masuk. Gitu. Cuman mereka juga pinter, kadang-kadang cuma dianggap batu, dianggap meteor, makanya sambil lewat sambil lempar batu. Jadi juga ada batu yang turun kita bisa ngambil dari manapun karena mereka juga bisa keluar angkasa dan sebagainya gitu. Tapi kalau pesawat kenapa ambiar, Mas, begitu masuk ke ini, ke atmosfer kita? Berarti hancur juga dong pesawatnya itu, Mas? Enggak, bukan hancur. Mereka langsung masuk ke wilayah yang tidak bisa kita detect, Pak. Ingat loh, kita itu hanya menempati berdasarkan area 36, kita itu hanya menempati 4% dari wilayah yang seharusnya ada. Jadi 96% itu tidak bisa kita lihat saat ini. Itu berdasarkan pada Jawa ya. Jadi kita ngukur dari, kalau nggak salah ada sekitar 18 garis area 36 yang kita temukan dari selatan ke utara. Nah, kalau per satu wilayah, satu area 36 mewakili jarak sekitar 400 kilometeran dikalikan 18 itu udah berapa? Terus yang kita punyain dari Pulau Jawa itu hanya sekitar 200 sekian kilometer, itu nggak nyampe 300 kilo gitu kan. Artinya kalau kita hitung secara betul-betul, berarti wilayah kita itu yang bisa kita huni ini hanya sekitar 4%. 96% itu mereka yang pakai. Kalau gitu kita diasingkan. Oh, kalau cuma 4% berarti Pulau Jawa ini benua dong, Mas? Harusnya benua. Makanya kan banyak orang zaman dulu kalau menggambarkan Pulau Jawa mesti gede banget, Pak. Bahkan kadang-kadang gambarannya bisa melebihi Kalimantan. Iya. Mereka nyebutnya Kalimantan. Bukan mantan kali ya. Gitu. Mantan kali itu artinya mantannya sedang di seberang kali gitu, Mas. Ya, nggak bisa dimasukin dengan cara yang gampang. Ini yang kita katakan area 36 seperti itu. Makanya kalau ada orang yang berusaha menjelaskan area 36, kalau bisa memang benar-benar ngerti area 36, pasti tema pembicaraannya akan nambah terus tiap ya harusnya banyak tiap banget sesi. yang bisa dia bahas karena memang karena datanya sampai kemudian cuman sampai di bawah 100 ya berarti itu pasti hanya teoritis. Iya. Gitu. Oke, Mas. Kita lanjutkan. Ini ada batu retno. Ini apa, Mas? Itu Siti Hinggil Batu Retno. Sebenarnya yang perlu kita lihat di sini di dalam Siti Hinggil Batu Retno ini digambarkan salah satunya ada kuda terbang. Ada kuda pakai sayap gitu loh. Jadi legenda kuda pakai sayap itu ada di negara kita dari lama, cuman kitanya nggak pernah perhatiin aja sehingga kita mengaku ketika diklaim oleh Yunani kita ya aja gitu. Ini enggak, teori cerita itu ada di negara kita. Makanya cerita seperti kemarin kan, bahkan kemunculan kuda terbang yang terang-terangan di atas KPU itu kan sudah jelas banget kan itu Pak, pas pada saat Pilpres kemarin itu ada loh. Kuda putih terbang loh ya, Turangga Seto terbang itu jelas banget ada, kelihatan. Dan lari ya, seperti yang kita gambarkan di lambang kita gitu loh. Makanya kita gambarkannya bukan waktu pertama kali tidak menggambarkan Turangga Seto pakai sayap. Makanya yang terbang di atas KPU juga nggak pakai sayap dan kudanya lari emang karena perintah yang kita terima seperti itu supaya digambarkan lambang kuda terbang. Kuda terbang tapi lari, nggak pakai sayap tapi di atas. Itu benar-benar terbentuk.
Dan itu warnanya Jadi selalu putih, ya Mas. itu enggak ada banyak Pak, Oh, ada macam-macam. macam-macam. Tapi Hmm. macam-macam. Kuda yang warna putih kan salah satu kuda yang pernah diberikan oleh Atlantis ke Panembahan Senopati, Hmm. keranjang yang putih. Oke. Nah, seperti itu. Ini ya. Menggunakan sayap karena memang di sana itu teknologi itu sangat tinggi ya. Jadi untuk mengadakan uh, rekayasa genetik di sana itu sangat memungkinkan sekali. Jadi apapun bisa dibentuk di sana karena memang teknologinya sudah jauh sangat jauh di atas kita. Mas, Karena ini terlalu di kepalanya ini kok kayak ada culanya ini, Mas. memang ada yang pakai seperti itu. Itu biasanya untuk ratu. Yang pakai itu untuk rajanya Pak. Kalau untuk rakyat apa untuk temenggung ke bawah nggak ada. Cuma satu yang untuk Oh, raja, Maharatunya yang pakai seperti itu. oke. Jadi dimiliki Maharatu yang di sana itu seperti itu. Demikian juga yang dimiliki oleh di Mojopahit seperti itu. Itu Hmm. kan gambaran yang kemarin Pak yang tunjukkan di atas KPU itu. Oh iya. Sesuai kan? Gambarkan oleh lambang kita, Turangga Seto terbang. Iya. Dan arahnya sama arah lambang kita dari Hmm. kanan ke kiri gitu. Makanya kenapa kita tidak menggambarkan dari kiri ke kanan? Karena perintahnya dari kanan ke kiri besok akan kelihatan gitu. Ya. Hmm. Kenapa kita pakai nama Turangga Seto? Karena memang akan ada Turangga Seto kelihatan nantinya gitu, yang akan bikin banyak orang kaget. Hmm. Sebenarnya sindiran itu kita bisa dapatkan dari beberapa penjelasan ini ya, nama wilayah, nama daerah. Dan nama daerah itu ditunjukkan di tempat dekat perjanjian berakhirnya Majapahit. Itu ada di daerah Bandung. Itu makanya di Hmm. Bandung ada daerah. Dari situ kita mendapatkan perintah satu persatu sehingga kenapa kita memilih lambang itu. Kenapa kalau kita tidak pakai lambang gajah kayak atau Hmm. dinosaurus, Hmm. mungkin Pak Maris pakai lambang gitu. Kita kenapa pilih lambangnya kuda gitu loh, bukan bukan bebek atau bukan apa, itu bukan Garuda gitu. Bukan berarti kita bukan nggak ini ya, bukan berarti kita Hmm. nggak setia dengan Garuda Pancasila, tapi memang perintah yang kita dapatkan itu Hmm. harus itu. Jangan dinosaurus, Mas, karena udah di Mojosemi Magetan kemarin itu, Mas. Yang ternyata robot itu. Ah, emang orang kita ini emang aneh-aneh. Oke, Mas, ini naga terbang. Nah itu, ini kan anu ya, apa namanya, sudah pernah kita ulas sebenarnya naga terbang ini Pak di cerita yang kemarin itu bahwa naga tapak angin itu seperti itu gitu. Ini Ya, ada yang protes nih, kenapa diulang? Tapi sekarang kita juga bingung karena apa? Kalau nggak kita ulang, yang nanya juga ngulang-ngulang pertanyaannya gitu loh. Yang di WA pertanyaannya di grup kita itu pertanyaannya sudah gitu loh biasanya. Jadi kita terpaksa harus mengulang lagi karena ada banyak hal yang sudah pernah kita jelaskan tapi ditanyakan lagi gitu loh. Maka kadang-kadang terpaksa kita ulang. Ini sengaja untuk sesi ini memang kita banyak ngulang. Sesi depan kita beda ya, banget. Yang jelas nanti di depan kita akan mulai hal yang lain lagi. Tidak seperti ini lagi. ya. Oke, Mas, ini badai gurun, Mas. Ini juga pernah kita bahas juga sedikit dulu ya. Ini juga tidak alami, Mas. Bentar, gambarnya Pak Marus belum muncul. Oh, itu. Ya. Jadi gini, Pak. Mahkota angin itu ada dua. Yang satunya tuh ada di bawah tembok Cina. Dan satunya tuh sekarang ada posisi melayang. Tapi dia tidak tiap saat muncul. Nah, untuk membuktikannya bagaimana? Gini ya. Jadi kalau ketika di daerah padang pasir, itu biasanya ada badai pasir seperti itu kan. Tapi ada badai pasir yang kalau kemudian orang pada saat badai itu tidak sembunyi, tidak menghindar dari badai itu, maka dia akan terkena penyakit yang cukup aneh. Jadi seperti tangannya menghitam dan sebagainya gitu loh, Pak. Karena Hmm. ada yang berkaitan dengan bisanya dia yang kalau tapi tidak setiap saat itu keluar. Karena apa? Kalau pas di dekat mulutnya lah itu baru bahaya kan. Tapi kalau di dekat ekornya, dekat badannya kan nggak apa-apa, Pak. Lah seperti itu. Hmm. Jadi naga tapak angin itu ada dua. Yang Ya, satunya ya. memang ada tapi yang belum bangun gitu. Hmm. Nah di sini uh, untuk yang seperti ini itu sering terjadi di daerah gurun mana tuh ya, yang dekat
ya pokoknya yang di daerah padang gurun sana ya, itu sering ada kejadian seperti itu. Tapi tidak di setiap badai pasir Pak ya. Jadi harus diingat bahwa yang bisa terkena seperti itu adalah di daerah yang pas dekat kepalanya karena semburannya itu yang bahaya Hmm. gitu. Dan sampai ke arah petit, ke arah ekor itu walaupun terkena guru apa badai pasirnya, tapi efek itunya nggak akan kena gitu. Maka arealnya pun nggak akan luas yang sering terjadi seperti itu. Dan itu pindah-pindah kan tergantung kepalanya pas ada di mana gitu kan. Bukan Hmm. bukan karena bukan karena ini apa namanya ada badai pangkat seperti itu tidak. Karena itu hanya di bagian wilayah tertentunya saja. Teluh Itu apa Beraja. Pak ya? Kurang jelas ya itu tempat. Teluh Beraja, Mas. Apa Pak? Teluh Beraja. Telur Brojo. Ya, Telur Brojo. Telur Brojo itu kan sinar warna merah yang biasanya digunakan untuk mukul orang apa pihak lawan dari kejauhan. Ya, Hmm. kalau telur brojo yang paling rendah, yang level paling rendah itu kan santet, itu yang paling paling bawah. Biasanya makanya Hmm. di daerah tertentu itu kalau ada orang lagi jengkel, tahu-tahu musuhnya tahu-tahu perutnya kemasukan panci gitu. Dia kan Pak, lucu kan? Kemasukan sendok gitu. Di operasi nggak ada, tapi di ronsen ada gitu. Coba bayangin kalau dimasukkan wajan gitu kan lucu banget Pak, bentuknya juga bentuk wajan masuk perut gitu. Itu itu hal-hal seperti itu tuh ada beneran dan masalahnya kan ini menyangkut bagaimana merubah suatu benda menjadi dimensi yang halus, kemudian dari dimensi yang halus ini kita masukkan ke bagian halusnya manusia, tapi kemudian akan ngefek di bagian kasarnya manusia gitu kan. Ya. Ya di sini kan teknologi zaman sekarang tidak bisa menjelaskan itu dan sayangnya ini tidak dikembangkan untuk kebutuhan pasukan kita gitu, untuk kebutuhan militer kita. Padahal di Indonesia banyak loh yang bisa melakukan seperti itu, mulai dari orang Dayak, orang Kalang, orang mana-mana itu banyak, banyak banget. Dan ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk, ya, untuk pertahanan negara gitu. Sekarang bayangin Hmm. Pak, dari dua-dua Raptor yang harganya berapa gitu, kalau pilotnya dimasukin wajan mukanya aja, gimana? Ya kan? Atau nggak Iya. atau nggak usah itulah, Mas. Kita main bola, nah musuhnya dikasih bola pingpong aja itu ini ya, perutnya gitu, yang nggak berbahaya. Mas Agung, Iya. jadi sebetulnya apa namanya, leluhur kita ini sebetulnya sudah memahami teorinya Einstein, massa jadi energi, energi jadi kembali lagi menjadi massa itu, Mas. Dengan bukti ada santet ini, Mas. Iya, maka ini yang akan saya jelaskan mulai minggu depan, Pak. Jadi Oh. mungkin bertahap nanti akan saya jelaskan. Ya, bahwa memang nenek moyang kita sebenarnya sudah tahu banyak. Cuman masalahnya itu kan karena keterbatasan perbendaharaan bahasa kita saat ini, Hmm. sehingga tidak akan bisa memahami kalau mereka bicara dengan menggunakan bahasa mereka yang ada pada waktu itu, gitu. Maka kadang-kadang terus kemudian memberikan suatu perumpamaan yang gampang kita terima, tapi terus kita malah jadi salah sangka gitu kan. Seperti penggambaran wewe putih buat gegaman tebu wulung, itu kan Hmm. akibatnya kan malah kita jadi salah salah terima kan. Hmm. Padahal sebenarnya udah cukup jelas, itu maksudnya apa itu udah cukup jelas gitu. Hmm. Oke, Mas, kita percepat, Mas. Waktu makin mepet, Mas. Ini daru biru, Mas. Iya, Kendaru biru itu pusaka. Jadi kan ini menyangkut masalah senjata-senjata yang dimiliki. Jadi kalau zaman sekarang kita punya rudal gitu, kalau mereka juga punya, tapi modelnya tidak seperti yang ada zaman sekarang gitu, dan bahkan lebih susah dicegah gitu kan. Karena seperti Teluk Brojo itu bahkan bisa nembus tembok dan sebagainya. Kalau rudal kan enggak. Jadi daerah yang direwati ya tidak dirusak gitu. Kalau dia kan nggak tepat sasaran, orangnya aja gitu. Jadi untuk Hmm. daru yang warnanya biru itu biasanya pusoko yang digunakan gitu. Entah pusoko datang atau pusoko yang sedang digunakan orang gitu. Hmm. Untuk digunakan untuk macam-macam pukulan atau untuk menolong orang gitu. Tergantung sih. Itu tergantung yang gunakan untuk apa. Hmm. Ini daru hijau, Jadi Mas. kan ini modalnya gitu kan. Iya. Nah kalau itu tahun daru yang seperti ini biasanya yang warna hijau itu biasanya utusan
utusan itu bisa apa namanya, bisa utusan dari leluhur atau utusan dari kadewatan kalau warnanya hijau seperti ini. Tergantung begitu datang nanti apa. Tapi asal yang ditemui ya, artinya tidak bisa kita ya bisa kalau mereka datang itu paham. Ya. Kalau ini putih, Mas. Yang warna putih dan kuning itu biasanya disebut pulung, Pak, atau kalau untuk yang skalanya besar ini disebut wahyu. Kalau untuk ini ya, untuk orang Jawa saya tidak membicarakan di luar tradisi saya gitu, karena kalau di luar kan mungkin wahyu diartikan yang lain lagi ya monggo ya. Ini di Jawa gitu. Jadi di sini kalau ini datang biasanya tuh datang mulai dari titik kecil terus kemudian membesar gitu, terus kemudian nanti di tengahnya ada titik hitam itu terus membesar di wujud beliaunya itu. Jadi silo sekali, tidak akan gampang dilihat, silo sekali. Tinggal kita hanya bisa kalau buat melihat ya silahkan, tapi biasanya akan susah dilihat. Kalau bicara makanya kenapa sih dulu kalau hormat begini itu kan untuk mata itu Pak, supaya karena terlalu silonya cahayanya sang leluhur yang datang itu. Kalau mau pilkada atau pilihan lurah itu apa Mas? Daru juga kan Mas? Tergantung Pak. Kalau lurah biasanya ada pulungnya lurah kan, atau pulungnya lurah itu biasanya kan dari Hapsoro Hapsari yang menempati wilayah itu. Terus kalau kadipaten juga demikian. Nanti kalau kadipaten berarti dewi yang ada di wilayah itu yang jadi pulungnya. Iya. Kalau ini meteor, nah bedanya daru dengan meteor apa Mas? Beda banget Pak. Kalau meteor itu cuman beberapa detik terus menghilang. Kalau daru itu kan sampai tepat di hadapan kita gitu Pak, terus nggak hilang. Tepat di hadapan kita terus kemudian biar padang gitu, terang sekali gitu. Terus baru yang di dalamnya itu baru menampakkan diri terus bicara kan, ngajak bicara. Ya, kalau saya biasanya nggak kuat untuk mandang, makanya saya pasti ngadapnya terus ke bawah gitu. Iya. Ini Mega Malang, ini baru saya dengar Mas istilah ini. Apa Pak? Mega Malang. Jadi ini. Mega Malang. Iya, di atasnya ini loh Mas. Iya, kayak seperti bentuk U ini. Nah ini. Iya. Kalau dalam cerita pewayangan yang punya Mega Malang itu kan Raden Gatotkaca. Jadi sebenarnya Mega Malang itu selalu mengikuti Raden Gatotkaca. Dalam cerita pewayangan begitu. Atau kadang-kadang Raden Gatotkaca kalau diikuti Mega Malang atau malah sembunyi di belakangnya Mega Malang tadi. Berarti ini sebenarnya sesuatu yang dijelaskan apa gitu kan Pak, bahwa ada sesuatu yang melindungi si Gatotkaca ini apa gitu kan. Harusnya kan kita mulai mempertanyakan itu kan, bukan kemudian oh iya ada ini gitu doang. Iya. Nah ini apa kan senjatanya Gatotkaca ini kan bisa terbang ini Mas. Kenapa dia dia bisa bersembunyi di balik itu Mas? Ya, jadi kan saya juga punya Mas ini Mas. Gatotkaca ini ada ininya ini. Ya, ada sayap di belakang. Ya, ada sayapnya ini di bagian belakang ini. Ya, ini kan. Ya. Ini kan karena zaman sekarang ini kita belum bisa mendefinisikan itu apa gitu kan. Sehingga kita menganggap itu seolah ada sayap yang ditempelkan begitu. Tidak Pak, itu suatu hal apa gitu yang mungkin kita belum pahami. Karena di Jawa itu ada banyak hal yang bisa dipakai terbang. Salah satunya seperti Ajidami Aking itu bisa untuk terbang. Dan banyak sih yang bisa digunakan, salah satunya itu kalau ada yang bentuknya pusaka seperti itu juga ada, tapi ada yang lain lagi yang menggunakan teknologi tinggi yang kita tidak pahamin gitu loh, karena ini semua kan apa-apa sifatnya itu perjanjian ya. Jadi ketika kita membacakan suatu mantra, maka mantra itu ya adalah suatu sandi atau password yang kemudian akan mengarahkan kepada sesuatu ya, untuk bertindak gitu kan. Jadi bukan karena ya, seperti halnya kalau ada sepeda motor di depan berjalan di tengah jalan terus kita klakson kemudian dia minggir, bukan karena klaksonnya hebat terus kemudian sepeda motornya
apa kedorong minggir, bukan, tapi kan secara perjanjian kalau klakson dinyalakan jangan nutupin jalan gitu kan. Itu ada seperti itunya, itu yang harusnya kita pahamin. Makanya beberapa sandi-sandi masa lalu ini jangan dirubah dan jangan diarti-artikan, karena yang namanya sandi itu kadang-kadang tidak ada artinya. Sedangkan di sini kan secara kebanyakan sandi itu diterjemahkan. Itu Pak. Ini Mas, ini Dami Ageng tadi apa? Saya masih belum nyambung dengan Gatotkaca tadi apa, Mas? Apa Pak? Putus-putus suaranya. Ini Dami Ageng ini loh. Ini hubungannya dengan Gatotkaca ini apa, Mas? Ajian Dami Ageng ini kan jenis gimana, Mas? Yang bisa dipakai untuk terbang. Kalau jenis sesuatu yang bisa dipakai untuk terbang gitu loh. Nah, salah satunya si Dami Ageng. Kalau yang itu karena yang pernah dipinjemin cuman walaupun cuma sebentar. Jadi minimal pernah ngerasain lah. Ya moga-moga ini sepi angin, Mas ya. Kan lumayan, Pak. Ya, untuk sepi angin Pak. Ya. Ini sudah terus. Ya, jadi gini Mas, ini sengaja saya drag gitu. Jadi rupanya si pembuat Instagram ini barusan saya Google. Ini ada 2 orang namanya di Silicon Valley sana, namanya Kevin Systrom sama Mike Rieger. Ini rupanya dengerin kita, Mas. Rupanya tertarik juga karena awalnya, inget nggak kita waktu di awal-awal tuh 1 jam tiba-tiba putus, kita nyambung. Ternyata sekarang ini kita dikasih 1 jam sengaja tadi saya lewatin sedikit sampai sekarang 1 jam 6 menit 41 detik nggak mati. Jadi mungkin kita termasuk acara yang favorit, Mas. Jadi di apa namanya, ini kan bekas karyawan Google yang bikin Instagram, mungkin kasihan nama Mas Agung sama kita juga ini, jadi udahlah kasih gratis gitu, Mas. Kita juga nggak selesai, nggak apa-apa kok. Karena kan yang pada dasarnya kita kan hanya menyatakan apa yang ada aja kan, jadi tidak harus sesuatu yang kita tidak mewajibkan masyarakat untuk percaya kok di sini. Nggak percaya nggak apa-apa. Kita juga tidak mewajibkan orang untuk kita gitu. Oke, Mas. Ya udah, nggak perlu dikasih harusnya. Mas, minggu depan jadi kita lanjut ke angkasa ya, atau galaksi ya, Mas ya? Ke antariksa Pak, tapi nanti kita ada intro dulu ya, istilahnya kita intro dulu baru masuk ke yang antariksanya minggu depannya lagi gitu. Oh, oke. Supaya ada beberapa pengantar ya, baik. Juga secara total. Iya. Ingat loh Mas, sampai 2024 tetap hari Rabu, selama presidennya masih wetonnya hari Rabu. Rabu Pon. Oke Mas Agung, thank you teman-teman Sobat Menyan 82, rekan-rekan yang ngikutin malam ini cukup banyak, terima kasih. Sebenarnya kita di YouTube channel, oh ya kita ada 3, tadi kita belum sebutin. Jadi event resmi kita ada di Atlantis Series setiap Rabu malam jam 9, kemudian sama Mas Nogo di download, di-upload di YouTube channel namanya Atlantis The Great. Kemudian tiap 3-4 bulan kita mengadakan Zoom. Nah, Zoom ini nanti kita bisa temu Mas Agung. Jadi bisa rekan-rekan bisa tanya. Kalau di IG Live ini memang monolog. Jadi sengaja karena supaya bahasan kita selesai. Justru ini memang lucu, baru saya kali ini jadi host kebanyakan bahan. Biasanya kalau host itu bingung, nggak ada pertanyaan, tapi saya bingung gimana ngekatnya. Makanya ada beberapa rekan yang kurang puas, Pak Marius jangan suka motong-motong Mas Agung. Lah kalau nggak saya potong itu 1 gambar bisa 1 jam itu Mas Agung. Oke Mas Agung, makasih ya atas waktunya malam ini. Salam Menyan Mas Nogo, terima kasih dan rekan-rekan semuanya. Yang tidak saya sebutkan, makasih. Sampai ketemu minggu Rabu malam. Terima kasih. Selamat malam. Salam Menyan, Mas. Salam.